Ini sudah dikaji oleh mereka. Dan uangnya untuk uang. Dulu di Indonesia kita pernah dengar anti Cina kan gitu. Dan sekarang ada anti Cina. Ya ada di Habib. Nanti akan ada anti ulama. Akan ada komunitas bentuk LSM anti pesantren. Mungkin tidak ustaz. Nanti ada orang-orang saya ini Islam tapi saya terus terang saya anti Islam. Akan ada nanti Islam. Nah kita tidak sadar sedang dikirim ke arah sana. Makanya kalau ada setan itu menggoda ulama misalnya, ayo kamu sini, ayo kamu bunuh orang, itu godaan setan kepada mereka. Kalau kepada ulama, ayo ambil dulu selama itu. Dia bukannya santri perhatikan dia, karena pandang seorang ulama kepada santrinya ini seperti pandangan Nabi kepada umatnya. Nanti, bajunya coba perhatikan bajunya, benar nggak bajunya? Kalau dia bajunya nggak benar, robek atau apa, dia anak ideologi kamu jadi berikan. Dari background nanti secara itu sedang harus dulu. Dia mukanya, nggak sama ya sama ibunya ya, bibir dan matanya, lebih halus. Dia bajunya, kelihatannya besar juga. Terus. Karena kita berkait dengan zina, orang mengatakan bukan ada semua apa? Terus zina. Pola seperti itu dipakai di banyak hal. Jadi tidak mungkin kepada orang Islam kamu akan mengatakan wah Islam itu dari Islam ini kurang ada kurang, ya. Atau temanya sholat. Ketika sudah bilang Islam itu kurang ajar, tapi dia ambil dari samping, terus tambah dekat, nggak usah disuruh nantinya orang Islam akan bilang, oh iya itu kurang ajar, oh Habib setan, anak Al-Quran tidak jelas, Nabi Muhammad, nggak usah disuruh nanti, otomatis. Dari ramuan-ramuan, dari peristiwa-peristiwa, dari rekayasa-rekayasa itu akan merujuk kepada orang, kemudian dia tidak suka pada agamanya. Agamanya saja tidak suka, apalagi pada perangkat agama. Perangkat agama itu dalam sekolah, madrasah, pesantren, ustaz, kiai, nabi. Dan pada saat seperti ini, tinggal tunggu bahwa KTP-nya dari Islam ditulis Kristen atau Buddha atau Hindu atau Sundawita atau oh nggak mungkin nih saya insya Allah mereka selamat. Iya ini selamat. Anak ini cucu kita ketika Yakub mau meninggal yang dia pikirkan apa? Maka butuh menyembahnya. Anaknya mengumpulkan, bukan mau dikasih warisan di tanah bapak sama bapak kita, dikumpulkan anaknya, bapak mulanya mata butuh menyembah. Kalau bapak meninggal, kamu menyembah siapa? Ini kondisi yang mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan. Kalau kita tidak segera insaf, kalau bisa jangan insaf untuk diri sendiri, tapi kita keluarga kita menjaga. Bukan susah kamu. Kalau punya kemampuan lebih, wah itu. Nah, ada yang dikatakan oleh Ghazali ini, subhanallah ini sudah ada riset, baik di dunia Islam Arab maupun dunia Islam Eropa. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini 99,9% efektif untuk membentuk
seorang muslim menjadi Islam, seorang mukmin menjadi iman, dimakan kalimat zahirah wa batin. Makanya orang-orang orientalis paling tidak suka kepada kitab Ihya Ulumuddin. Digempur kitab Ihya, dibilang ini Ihya penyebab kemunduran umat Islam. Kitab Ihya Ulumuddin ini jumud. Orang yang membaca Ihya Ulumuddin dia nggak akan maju. Maju mana? Maju neraka. Kadang orang sekarang maju itu maju kemana? Maju. Modern itu kalau dikasih bahasa Arab kan apa? Modern. Apa artinya modern? Modern. Sering kalau nonton dari bahasa modern. Kalau kita sekarang banyak dari modern. Kalau orang dulu takut juga. حتى ظل على الدين بالرسالة ومنار الهدى في أوطان الأرض منطمسا ولقد خيروا إلى الخلق ألا علم إلا فتح حكومة أستعين بها القضاة على فصل الخصام عند تهاوشي القضاء أو جبل يتدرع به طالب المباح إلى الغلبة والإفحام أو سجعان مزلق خارق يتوسل به الواعظ إلى استدراج الأعوام إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة بالحرام وشبكة بالحكام. Dulu, kalau mungkin di kita masih alhamdulillah agak terjaga. Kalau kita hanya bergaul dengan kalangan-kalangan kita sendiri. Tapi kalau kita sudah mulai menelisik keluar, jangan sampai kecil, di kuningan saja. Berapa yang hamil di luar nikah, berapa yang melakukan perzinahan, berapa ribu orang yang sudah terjerumus ke dalam LGBT. Kuningan. Saya baru masuk ke sini dulu itu nggak lihat, jarang terlihat perempuan dengan apalagi sampai kelihatan dengan laki kan. Sekarang sama aja kurang ulamanya, kurang ustaz, kurang pesantren, kurang masjid, kurang majelis taklim. Terus yang kurang apa saya kira? Yang kurang murajaatuhum, muhasabatuhum, dan menjadikan ihya sebagai cerminnya. Jadikan Nabi Muhammad sebagai cerminnya. Jadikan Bukhari sebagai pedomannya. Terus kalau enggak terus. Nah, zaman kita ada seperti ini, kita bisa bayangkan kita ini, saya akan lebih ini masih ketemu dengan ulama-ulama dan guru-guru kesekuan yang soleh dan masalah yang mu'min. Tapi kita sulit untuk bertahan, sulit untuk mempertahankan umat sulit. Lah bagaimana ketika antum hanya bertemunya dengan saya akan mempertahankan umat ini? Maka ini tidak bisa terjadi di sini, ini harus terjadi bersama-sama dan sama-sama harus kembali kepada Allah dan Rasulnya dan kepada manhaj dan ajaran kaum masyarakat kita. Dan bisa di sini. Itu mereka kerja siang hari siang malam, riset siang hari siang malam untuk menghancurkan Islam, generasi Islam, ulama Islam, santri Islam dari tahun 1800-an sudah 200 tahun lebih dengan pikirannya, tenaganya, sekolahnya, kuliahnya, risetnya, uangnya 200 tahun. Ini hasilnya sekarang. Dan terus kita mau santai, kalau kita santai habis.
Dari beberapa ulama mengatakan cobalah untuk sadar, karena kalau kita terus tidak sadar, nyaman dengan keadaan, dengan kebiasaan, dengan penghormatan, jangan salahkan kalau kita yang muslim, anaknya kita tidak agama. Dan mustahil kata saya mustahil. Kita aja sekarang seperti ini, apalagi anak kita, apalagi maka itu diperlukan untuk sama-sama insaf, filosofi, hadis kata yang kita baca dan Allah.